أثيت على الحسن العبقى فالورد تضوى وتنقى حسن يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Sekarang kita akan belajar tentang qalqalah, ngaji tajwid. Kali ini akan belajar tentang qalqalah. Apa qalqalah itu? Qalqalah itu pantulan. Qalqalah itu berarti pantulan. Jadi huruf-huruf apa yang harus dipantulkan dan huruf-huruf apa yang tidak boleh dipantulkan. Ada 5 huruf yang apabila diucapkan atau disukunkan itu terjadi goncangan atau dikenal dengan qalqalah. Ada 5: qaf, ta, ba, jim, dan dal. Kelima huruf ini jika disukunkan maka akan terjadi pantulan. Mengapa bisa terjadi pantulan pada kelima huruf ini jika disukunkan? Dalam sebuah kitab dijelaskan proses terjadinya qalqalah itu karena 2 hal. Pertama, kelima huruf qalqalah ini termasuk pada sifat jahar. Yang kedua, kelima huruf ini termasuk pada huruf syiddah dalam sifat huruf. Jahar itu huruf yang apabila diucapkan nafas tertahan. Sedangkan syiddah huruf yang apabila diucapkan suara tertahan. Sehingga ketika nafas dan suara itu ditahan dan setelah itu dilepaskan, maka terjadi pantulan. Bukan cuma nafasnya, dengan suara. Contoh, mesti terjadi pantulan. Jadi mesti. Makanya pantulan itu macam-macam. Ada yang pantulannya kecil, ada yang pantulannya sedang, ada yang pantulannya besar, atau ada pantulan kecil, ada pantulan besar, dan lebih besar lagi. Dalam istilah qalqalah ada qalqalah sughra, pantulan kecil, ada qalqalah wusta, pantulannya sedang, ada qalqalah kubra, pantulannya besar. Seperti yang disampaikan oleh pengarang kitab Ilmu Tajwid Abi Idris Muhammad bin Abdul Fattah. Ada juga yang memberi nama atau mengatakan qalqalah itu ada qalqalah sughra, pantulan kecil, ada qalqalah kubra mukhaffaf, ya besar tapi tidak terlalu besar, dan yang ketiga adalah qalqalah kubra musyaddad, jadi lebih besar lagi.
prosesnya terjadi qalqalah ini perlu kami jelaskan ini karena banyak yang salah dalam memantulkan. Jadi sebelum kami menjelaskan qalqalah seperti itu, penting ini untuk diketahui bahwa terjadinya qalqalah yang kecil, sedang maupun besar itu terjadi karena suara dan nafas itu ditahan. Ketika dilepaskan baru terjadi pantulan. Beda-beda. Qalqalah sughra itu tingkat menahan suara dengan nafasnya itu tidak kuat, kecil, makanya pantulan yang dihasilkan juga kecil, sebentar begitu, tidak kuat proses penahanannya. Dalam keadaan apa ini pantulan kecil? Ketika huruf qalqalah ini yang 5 berada dalam keadaan sukun asli. Jadi qaf berada dalam keadaan sukun asli, ta, ba, jim dan dal berada dalam keadaan sukun asli. Sukun di mana dalam keadaan waqaf maupun diwasal tetap dalam keadaan sukun, ini namanya sukun asli. Memang sukun tanpa ada sebab. Contoh yabkhalu. Jadi yang kecil pantulannya itu bukan karena suara dipelankan, bukan, tapi karena proses penahanan nafas dengan suara itu kecil, tidak kuat gitu. Jadi yabkhalu, laqad ja'akum misalnya. Dan contoh qalqalah yang lain. Contoh di Al-Qur'an yang pantulannya kecil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. Shadaqallahul azim. Ada contoh qalqalah. Walaqad sukunnya asli, min qablikum sukunnya asli, di bawah mujrimina ini sukunnya juga asli, makanya pantulannya kecil. Jadi ketika dalam keadaan sukun asli hendaknya dipantulkan dengan pantulan kecil. Caranya ketika menahan nafas dengan suara itu ditahan dengan ringan, tidak berat menahannya, tidak kuat menahannya. Ini dalam qalqalah surah. Ini yang mungkin bisa kami sampaikan pada pertemuan pertama ini tentang qalqalah. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhuma nasina wa 'allimna
النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.